Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya di channel saya Nawila 9. Di sini sekarang tepatnya jam 1 malam, guys. Ceritanya panjang sekali. Tengah malam saya diusir dari majikan. Ceritanya dan kronologinya seperti ini. Saya kan finish kontrak kemarin tanggal 31 Desember. Jadi tanggal 1 Desember 1 Januari sampai 15 Januari itu kan tertera di paspor visa itu ya, itu 14 hari sebelum visa expired itu kan saya sudah bisa keluar dari majikan gitu kan ya. Nah tetapi pada akhirnya itu majikan saya itu tidak mengeluarkan saya karena dia benar-benar ingin menghabiskan visa saya yang ada di paspor. Tepat pada 15 Januari saya dikeluarin gitu loh. Cuman kan di situ oke, saya nggak apa-apa ya guys, saya terima. Nah pada kenyataannya ya saya sih mikir saya nggak apa-apa lah ya, saya dapat uang transport, dapat uang tiket, dapat uang gaji, terus dapat uang cuti tahunan. Aku mikir kayak gitu ya kan, oke lah nggak apa-apa. Tapi pada kenyataannya majikan saya itu di hari limit visa saya habis itu dia menyuruh saya tuh ngambil cuti tahunan karena dia nggak mau bayar gitu loh, dengan alasan aku nggak bisa bayar full uh, cuti tahunan kamu, jadi kamu bisa ambil setengahnya cuti tahunan kamu. Nah di situ aku berpikir kok begini lah, terus nanti gaji saya kayak gimana, apakah dia mau dia nggak bayar cuti tahunan saya dan juga nanti dipotong sama tanggal limit saya, berarti saya dua-duanya nggak dapat apa-apa dong, dia bilang gitu. Nah di situ aku mikir, nah tadinya tuh di situ banyak kawan-kawan, kamu yang tegas, kamu yang berani, kamu jangan takut, dia bilang kayak gitu. Tapi aku masih mikir lagi, kalau aku sih bukan masalah takut gimana ya, itu hak saya. Yang saya pertanyakan tuh itu gitu loh, yang saya bingungkan tuh hak saya. Kenapa saya meminta hak saya itu kok kayaknya ribet banget. Saya cuma pengen keluar awal, saya pengen istirahat, toh saya dari imigrasi juga udah bisa keluar, kenapa harus ditahan-tahan sampai limit saya benar-benar expired habis baru saya bisa keluar gitu loh. Nah di situ akhirnya tahun baru tuh saya keluar. Sebenarnya saya sudah bisa keluar majikan juga, tapi tahun baru saya masih keluar dan pulang ke rumah. Nah setelah itu majikan saya bilang kayak gini, jadi mulai hari Selasa kamu ambil cuti tahunan kamu. Nah saya itu tetap pahamnya seperti ini, saya ngambil cuti tahunan saya itu ya seperti sama selayaknya kayak kawan-kawan saya gitu ya, cuti tahunan keluar, oke 2 minggu block full di luar karena kan nggak dibayar, namanya cuti tahunan keluar, semua orang juga berkata seperti itu gitu loh. Tetapi dia itu enggak, dia itu menyuruh saya keluar seperti hari biasa. Contohnya seperti kayak hari Minggu berangkat pagi pulang sore, pulang malam, sampai rumah kerja lagi seperti hari biasanya. Jadi dia tuh udah karo ngakali aku gitu loh. Mengakalinya kayak gini, berangkat pagi pulang malam, masih kerja, masih cuci piring, beresin mainan, masih kerja lah intinya ya. Nah di situ saya tuh mau ngomong tuh maju mundur gitu, tapi pada akhirnya tadi setelah dinner saya tuh ngomong, Dadai, besok saya ngambil cuti tahunan. Iya, berapa hari saya tinggalin rumah. Loh kok tinggalin rumah? Ya enggak, kamu tetap besok main, kamu pulang ke rumah kerja loh. Loh kok kayak gitu, aku bilang kayak gitu. Bukannya yang namanya cuti tahunan itu saya tinggalin rumah untuk buat beberapa hari, saya nggak kerja, nggak ngapa-ngapain karena kan saya nggak dibayar. Enggak, kamu masih terikat kerja. Kalau kamu nggak kerja gimana, kamu masih punya terikat kerja. Nah dia ngomong kayak gitu. Terus akhirnya aku jawab kayak gini, lah kawanku lo tanggal 27 kemarin aja barusan pulang cuti tahunan, dia 2 minggu di luar dan dia tetap dapat gaji kok. Aku bilang kayak gitu, kenapa aku nggak boleh, aku nggak membiarkan kamu di luar, kenapa, aku bilang kayak gitu. Itu kan hak saya, itu kan libur saya mau ngapain juga itu hak saya, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, apa kamu mau tanya agent, terserah kamu tanya agent, aku nggak perlu tanya agent, aku langsung mau tanya ke labor, aku bilang kayak gitu. Nah di situ setelah saya
oh oke, terserah kamu mau tanya labor, mau tanya agent, sepuas kamu juga, kamu nggak apa-apa. Oke, aku bilang tak tantang. Sure, alright, tomorrow I will do it, aku bilang kayak gitu. Nah di situ bos saya tuh mukanya sudah merah. Nah masuk kamar jeder. Setelah saya beresin dapur sudah selesai, saya tinggal mau buang sampah, masukin baju jemuran dari luar gitu ya, itu saya dipanggil ke kamar, diteleponin ke agent. Nah di agent ngomong bla 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 bla, saya juga nggak seberapa paham Kantonis ya, ngomong bla 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 bla, untung ada penerjemahnya gitu ya. Saya ngomong kayak gini, Mbak, kenapa saya itu minta cuti tahunan keluar? Lah saya lo nggak dibayar, dia mau ngakalin saya, dia lo orangnya licik, aku bilang kayak gitu. Bener-bener memperlakukan saya sudah nggak bagus, aku bilang kayak gitu. Saya cuma minta hak saya, toh kalaupun saya keluar dari majikan tanggal 1 kemarin, saya juga masih tetap mendapatkan hak saya, 14 hari cuti tahunan dibayar kok. Jadi kenapa harus tunggu tanggal 15, dan saya di tanggal limit saya itu digunakan buat ngambil cuti tahunan, itu kan sama aja kayak sekilit, masih butuh saya, nggak mau bayar saya tapi masih butuh saya punya hak loh, aku bilang kayak gitu. Nah akhirnya penerjemahnya tuh ngomong, iya saya tahu, dulu setahun yang lalu kamu juga ngomong kalau majikan kamu maafan seperti ini, jadi uh, ini dijelaskan, kalau kamu ibaratnya mau keluar besok juga nggak apa-apa, tanggal 15 pun kalau dia masih mau terima kamu juga nggak apa-apa. Loh kalau saya secepatnya jauh lebih bagus, karena saya butuh istirahat, majikan saya yang baru udah nungguin, aku bilang gitu. Jadi kalau saya nggak istirahat dari sekarang, saya nggak punya waktu buat istirahat, aku bilang kayak gitu. Oh oke, jadi kamu maunya mau langsung keluar dari majikan besok tuh gimana? Malam ini pun saya sanggup, saya siap, aku bilang kayak gitu. Oke, dia bilang gitu. Akhirnya mengomongan bahasa Kantonis, majikan saya sama agent. Terus penerjemahnya itu juga ngomong sama saya, aku bilang aku udah nggak mau dikadalin lagi, aku nggak mau diakalin lagi, dan aku nggak mau dibohongin lagi, aku nggak mau dibodoh-bodohin lagi, aku sudah cukup 2 tahun dibodohin, diperlakukan nggak bagus, aku bilang kayak gitu. Nggak diperlakukan nggak bagusnya itu kalau cuma ucapan endasmu matamu kerja nggak otak, itu bagi saya kalau cuma mulut aja itu mungkin saya masih bisa oke lah ya, tapi mbak saya tuh ngomongnya tuh pakai gini-gini, jadi kan aku ngerasa di situ apa gimana ya, saya di sini juga punya hak, saya di sini punya wewenang, jadi saya harus tuntut hak saya, kebenaran hak untuk saya gitu loh. Nah dari situ akhirnya tadi ngomong-ngomong sama agent, uang tiket sekian, transport sekian, uang gaji sekian, cuti tahun sekian, udah di total sekian. Nah terus udah gitu pada akhirnya ya udah, agent pun tahu kalau aku mau keluar besok, karena saya udah nantang jam berapa besok. Nah, mungkin majikan saya tuh udah benar-benar ngerasa nggak nyaman lagi ya dengan saya, kok tiba-tiba berani, kok saya tiba-tiba uh, nekat gitu loh. Padahal selama 2 tahun di situ dia tuh taunya saya tuh polos, lugu, nurut kayak anak kecil. Itu saya lakukan itu karena apa? Saya di sini tuh ibaratnya baru menginjakkan kaki di Hong Kong, dan saya masih pertama kali pengalaman di Hong Kong, jadi saya tuh belum ngerti apa-apa gimana Hong Kong. Jadi kan apalagi saya nggak pernah main, jadi kan saya bisa bilang kan katrol lah ya, saya nggak tahu apa-apa. Tapi kan saya juga calling sana calling sini, teman sana teman sini, saya banyak tanya, jadi saya juga sedikit ada pengalaman dari kawan-kawan. Kamu harus berani, orang sini kalau nggak dilawan itu ngelunjak, dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya memberanikan diri kayak gitu ya, alhamdulillah goal, saya mendapatkan semua hak saya. Setelah itu aku pikir memang besok pagi saya keluar atau gimana, pada kenyataannya saya beresan dapur jam setengah 11 ini tadi, saya langsung diusir. Oke, kamu boleh keluar sekarang, aku bilang oke, sure, I'm willing, aku bersedia untuk keluar malam ini. Nah juragan perempuan saya di situ tuh udah nggak mau ngeliat saya, udah nggak mau ngomong sama saya atau gimana, nggak, dia udah ya, aku mau bodo amat, saya tenang-tenang aja karena saya punya tempat bersinggah gitu loh, saya nggak harus keteteran, saya nggak harus tinggal di jalan, enggak, karena itu udah saya siapin dari jauh-jauh hari, karena saya tahu dia tuh orangnya licik gitu loh. Nah dari situ akhirnya tadi saya habis tanda tangan, terima duit, saya packing, ya udah saya langsung sayonara pulang. Alhamdulillah tadi sampai kos-kosan itu kurang lebihnya hampir jam 12 ya, karena dari Meifu ke Yonlong naik naik sepur, terus udah gitu dari Yunlong ke Hong Sikyo itu saya ke kos-kosan saya itu kurang lebihnya ya
berapa menit, masih jalan kaki juga jauh, jadi ya saya jalan pelan-pelan, namanya juga kerja seharian udah capek gitu kan ya. Jadi saya jalan pelan-pelan, alhamdulillah saya udah sampai kos-kosan, dan ini juga udah tengah malam, sudah sikat gigi, udah cuci muka, dan saya mau tidur. Tapi kok pikiran saya tuh kalau belum curhat, pikiran saya tuh kalau belum ngomong kayaknya nggak tenang banget gitu loh ya, karena saya tuh ingin menceritakan kejadian-kejadian apa yang telah terjadi gitu loh, yang saya alami, jadi pengen saya lontarkan di sini. Jadi buat mbak-mbak kalian semua tuh ya, kalau benar kita tuh di sini punya hak, punya wewenang, jadi jangan takut-takut. Tadinya saya tuh masih mikir-mikir takut ini itu mau ngomong itu masih canggung gitu loh, mau ngomong itu masih ada pikiran, oh, kok saya pembantu kurang ajar banget. Enggak, karena di sini kita tuh punya hak, kita punya wewenang, jadi kita kayak jangan takut. Paling tidak kita tuh emang harus benar-benar tegas, kita harus benar-benar berani, dan ya kita emang nggak boleh ngalah di sini. Karena apa, orang sini tuh kalau dibaikin ngelunjak gitu loh, katanya teman-teman aku seperti itu ya. Nggak semua majikan tuh kayak majikan saya juga gitu loh, memang majikan saya tuh benar-benar maafan gitu loh. Jadi ini pengalaman saya diusir tengah malam ya, alhamdulillah saya udah bebas. Saya masih punya beberapa hari buat istirahat sebelum saya masuk ke majikan baru. Saya hanya berbagi pengalaman saya untuk mendapatkan hak saya. Jadi buat semuanya, kita jangan pernah takut di perantauan, karena kita punya banyak perlindungan, kita juga punya hak di sini sebagai buruh migran. Dan pokoknya jangan pernah takut dengan apa yang telah kita punya wewenang. Yang penting kita tidak melanggar peraturan. Selagi itu benar, selagi itu hak kita, selagi itu memang benar-benar ya memang kita harus lakukan, ya lakukan gitu loh. Jangan merasa takut kalau memang jalan kita tuh benar gitu loh. Jangan merasa canggung nanti kena sanksi seperti enggak. Karena di sini tuh kita benar-benar saya ngerasa tadi, wah aku kok berani banget ya. Aku kayaknya hari ini kayak di luar kesadaran gitu. Kayak kayak gimana ya, bisa dikatakan kayak nggak sebaiknya lah wong ngomong ya. Karena biasanya aku tuh aku kadang-kadang ngomong sama majikan nangis dulu, minta libur nangis dulu, karena nggak pernah dikasih, dengan alasan corona, dengan alasan demo, dengan alasan di luar itu nggak bagus, banyak orang karena corona, apalagi dalam keadaan kayak gini gitu ya. Tapi tadi itu saya udah benar-benar lelah banget kerjaan saya, jadi saya tuh udah benar-benar pengen istirahat gitu loh. Jadi gimana pun aku harus lakukan itu selagi itu benar dan hak saya gitu loh. Jadi terima kasih buat kalian semuanya atas dukungannya, atas wawasannya dari kawan-kawan semuanya ya, yang banyak ngobrol sama saya beberapa hari ini. Terima kasih atas supportnya, akhirnya saya juga benar-benar berani melawan ketakutan saya pada diri saya sendiri. Oke, buat kalian semua jangan lupa like dan subscribe di channel saya Ana 89. Thank you. Bebas.